Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Ta'riful jahli, ya. Definisi daripada jahal. Bener Oh, al-farqu itu ya, kelewat. Al-farqu bainal fiqhi wal ilm. Perbedaan antara fikih dengan ilmu. Fikih itu kan maknanya fahmun, paham sama. Ilmu yang maknanya faham, mengerti. Nah, apakah ada perbedaan? Di sini akan dijelaskan. Wal fiqhu bil ma'na syar'i al-mutaqaddim zikruhu akhassu minal ilm. Fikih dengan makna syar'i yang telah terdahulu, yaitu ma'rifatul ahkam asyar'iyyah, al-amaliyah, al-muqtasab min adillati at-tafsiliyah, itu makna fikih dengan makna syar'i tersebut akhassu minal ilm, lebih khusus daripada ilmu. Kenapa? Li sidqil ilmi ala ma'rifatil fiqhi wan nahwi wa ghairihima. Karena ilmu itu mencakup pada pengetahuan ilmu-ilmu yang lainnya, mencakup ilmu fikih, ilmu nahwu maupun ilmu yang lainnya. Tapi kalau fikih itu ya hanya ilmu fikih. Faqulu fikhin ilmun. Maka setiap fikih itu pasti ilmu, tapi walaisa kullu ilmin fikhan. Tapi tidak semua ilmu itu fikih. Ya. Wa kadza bil ma'na lughawi. Demikian pun dengan makna lughawinya. Fa inal fiqha huwa al-fahmu wal ilmu al-ma'rifah. Demikian pun secara makna lughawi. Secara makna lughawi, fikih itu akhassu minal ilm. Secara istilahi akhassu minal ilm, secara lughawi pun akhassu minal ilm. Fa inal fiqha huwa al-fahmu. Karena fikih secara lughawi itu maknanya faham. Wal ilmu al-ma'rifat, dan ilmu itu maknanya ma'rifat, mengetahui, mengerti. Wahia am, dan mengerti, ya, mengetahui ini lebih umum daripada faham. Karena apa? Karena tidak semua orang yang mengerti, mengetahui pasti faham. Tapi setiap yang faham pasti mengetahui. Ya mungkin teman-teman yang nggak hadir pun kan akan tahu bahwasanya daurah itu tiap hari berjalan dan video punya di-share. Mereka tahu keterangannya ya dijelaskan dari awal sampai akhir. Ya dia tahu, mengerti juga. Tapi nggak mesti semua yang mengerti itu faham. Tapi setiap yang faham pasti dia mengerti. Makanya secara bahasa pun itu makna fikih lebih khusus daripada makna ilmu. Ta'riful ilm wal ilmu fil istilahi ma'rifatul ma'lum ay idraku ma min sya'nihi ayyu'lama. Ilm secara istilah adalah ma'rifatul ma'lum, mengetahui objek yang bisa diketahui. Maklum, mengetahui objek yang bisa diketahui. Ay idraku ma min sya'ni ayyu'lam, yaitu mengetahui sesuatu yang karakteristiknya bisa untuk diketahui, atau mengetahui sesuatu yang memang berpotensi untuk bisa diketahui. Karena ada sesuatu yang karakteristiknya tidak bisa untuk diketahui, seperti hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau menanyakan Allah seperti apa ya Anda tahu. Nah, jadi ma'rifatul ma'lum, mengetahui perkara yang mampu untuk diketahui, itu idrakuma min sya'ni ayyulama, yaitu mengetahui sesuatu yang karakternya sesuatu itu atau sesuatu itu berpotensi untuk bisa diketahui. Maujudan kana au ma'duman, baik sesuatu yang maujud ataupun sesuatu yang ma'dum. Ya kayak surga, neraka itu kan ma'dum, artinya tidak terlihat. Tapi sesuatu itu min sya'ni ayyu'lam, karakteristiknya ataupun sifatnya itu dia bisa diketahui, bukan sesuatu yang mustahil untuk dilihat gitu. Ya walaupun Allah pun nanti di hari akhir itu umat Islam insya Allah akan melihatnya, akan mengetahuinya. Tapi untuk sekarang ini di dunia ya sesuatu yang tidak mungkin dilihat, tidak bisa mungkin diketahui. Jangankan kita, Nabi Musa saja kepingin melihat Allah itu udah langsung pingsan ya, gunung pun akan hancur. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihat saja tuh jabal terlebih dahulu.
Kalau jabal itu masih tetap berada di tempatnya, baru kau bisa melihatku. Nah, ternyata baru cahayanya yang pertama turun saja udah hancurkan. Itu baru cahaya. Dan cahaya pun itu masih cahaya yang pertama. Mungkin ada beberapa cahaya. Ya jangankan Allah, presiden Sisi mau lewat saja kan cahaya-cahayanya banyak kan. Di perjalanan kan polisi-polisinya itu jejer. Itu cahaya-cahayanya Sisi kan. Itu jejer, apalagi yang mau turun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Quran saja, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu akan hancur. Jadi ma min sya'ni ayu alam, yaitu sesuatu yang berpotensi atau yang karakteristiknya itu memang bisa untuk diketahui, baik yang maujud yang terlihat ataupun yang ma'dum yang tidak terlihat. Alama huwa bihi, alama huwa bihi, mengetahui sesuatu yang bisa untuk diketahui sesuai dengan realitanya. Fil waqi', yaitu sesuai dengan realitanya dalam kenyataan. Kaidrokil insan ay tasawwurihi, seperti mengetahui insan, memahami manusia. Ay tasawwurihi, yaitu mentasawuri manusia, memahami manusia itu seperti apa. Bi annahu hayawanun natik, yaitu hayawan natik, makhluk yang berakal. Wa kaidraki annal alam wa huwa ma siwallahi ta'ala hadisun, atau mengetahui bahwasanya alam, yaitu segala sesuatu selain daripada Allah, itu hadisun, itu juga dikatakan ilm. Karena apa? Karena mengetahui sesuatu yang bisa untuk diketahui. Wa hadzal had lil Qadi Abi Bakar Al-Baqilani. Nah, definisi ilmu dengan definisi seperti ini adalah definisinya Abi Bakar Al-Baqilani. Wa tabi'ahu al-musannif, yang kemudian diikuti oleh musannif, yaitu Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Wa turido bi anna fi dauran li anna al-ma'lum mustaqun minal ilm. Namun definisi seperti ini ditentang, ya, ditentang. Kenapa ditentang? Bi anna fi dauron, karena di situ akan ada daur. Daur itu muter, ya, muter. Kenapa muternya? Li anal ma'lum mustaq minal ilm. Karena maklum, sesuatu yang diketahui itu kan mustaq, diambil dari ilmu itu sendiri. Ya, fala yu'rafu al ma'lum illa ba'da ma'rifatil ilm. Maka tidak akan mungkin kita mengetahui maklum kecuali ketika kita telah mengetahui ilmu. Misalkan kita mengetahui kejadian, ya, kita mengetahui satu kejadian kebakaran ataupun apa, mengetahui kejadian kebakaran. Nah, kebakaran itu adalah maklum, sesuatu yang diketahui. Nah, sesuatu yang diketahui. Nah, sesuatu yang diketahui ini itu mustaq minal ilm, diambil daripada pengetahuan. Kamu bisanya mengetahui kebakaran dari apa? Ya dari pengetahuan. Nah, pengetahuan apa? Pengetahuan tentang kebakaran. Lah, kebakarannya sendiri kamu dapat dari mana? Dari pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang kebakaran. Ya muter kan? Ya, paham enggak? Jadi maklum itu mustaq minal ilm. Jadi kalau kamu kalau antum menyatakan atau mengatakan telah mengetahui sesuatu, maka saya tanya, antum tadi katanya mengetahui adanya kebakaran. Saya tanya, antum mengetahui kebakaran dari mana? Ya dari saya mengetahui apa? Mengetahui kebakaran lagi nanti akhirnya. Jadi muter. Nah, makanya li'anal ma'lum mustaq minal ilm fala yu'raf al ma'lum illa ba'da ma'rifatil ilm. Kecuali setelah mengetahui ilmu itu sendiri. Nah, li'anal mustaq mustamilun alal mustaq minhu ma'ziyadah. Karena mustaq itu mencakup pada makna mustaq minhunya. Mengandung makna mustaq minhunya lebih sedikit, itu lebih sedikit. Mustaq berarti ya maklumnya itu. Ya, mustaq itu maklumnya, nah mustaq minhu itu adalah ya ilmunya itu. Jadi di sini ada daur. Itu yang pertama, muskilah yang pertama atau iskal yang pertama. Kemudian iskal yang kedua, wa bi annahu ghairu syamilin li ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Definisi di atas ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi itu tidak syamil, tidak jami' li ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak syamil, tidak mencakup pada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la yusamma ma'rifatan ijma'an. Karena apa? Karena ilmunya Allah tidak bisa disebut dengan nama ma'rifat.
Karena definisi ilmu kan tadi dikatakan ma'rifatul maklum. Kalau definisi ilmu dengan definisi ma'rifatul maklum, maka enggak akan mencakup ilmunya Allah. Kenapa? Karena ilmunya Allah itu enggak bisa dikatakan ma'rifat. Kenapa enggak dikatakan ma'rifat? Karena makna ma'rifat itu adalah maknanya mengetahui setelah tidak mengetahui. Itu namanya ma'rifat. Nah, Allah itu mengetahui enggak didahului oleh ketidaktahuan. Maka enggak bisa mencakup ilmunya Allah. Paham dah? Jadi ilmu itu didefinisikan dengan ma'rifatul maklum. Kalau ilmu didefinisikan dengan ma'rifatul maklum, dengan redaksi ma'rifat, maka tidak akan mencakup ilmunya Allah. Kenapa tidak mencakup ilmunya Allah? Karena ilmunya Allah tidak bisa disebut dengan ma'rifat. Kenapa tidak bisa disebut dengan ma'rifat? Karena makna ma'rifat itu adalah al-ilmu ba'dal jahli, yaitu mengetahui setelahnya tidak mengetahui. Nah, sementara ilmunya Allah itu tidak seperti itu. Allah mengetahui dari dulu, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Berbeda dengan kita. Kita mengetahui 1, 2, 3, 4, 5 sebelumnya itu kita tidak tahu. Jadi Allah tidak bisa dikatakan ma'rifat. La lughatan wala istilahan. Baik secara lughat ataupun secara istilah. Makanya di tahqiqannya di bawah itu qalu li anal ma'rifat tutlaqu 'alal ilmi ba'dal jahli. Itu karena ma'rifat itu diartikan kepada ilmu ba'dal jahli. Nah, sementara ilmunya Allah itu enggak seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau begini? Wa bi anna qaulahu ala ma huwa bihi zaidun la hajata ilaihi. Dan ditentang lagi wa bi anna qaulahu ala ma huwa bihi, bahwasanya perkataan Ki Musannif alama huwa bihi sesuai dengan kenyataan itu merupakan tambahan yang tidak dibutuhkan. Karena apa? Li'annal ma'rifat la takunu illa kadzalik. Karena ma'rifat itu tidaklah ada kecuali ya seperti itu, sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau kamu mengatakan mengetahui, ya pasti mengetahui itu ya sesuai dengan kenyataan. Itu menurut orang yang menentangnya ini. Tapi enggak disebutkan jawabannya seperti apa. Nah, itu banyak tentangan-tentangan seperti ini, kila-kila seperti ini, itu di Nihayatus Usul itu beserta dengan jawabannya, itu hujah-hujahnya bagus untuk melatih otak kita, melatih pikiran kita dalam mengkritisi satu maklumat itu. Ta'riful jahli. Nah, ta'riful jahli. Wal jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Jahal berarti ya lawan daripada ilmu, yaitu mengetahui sesuatu, mentasawurkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Wa fi ba'di nusakh ala khilafi ma huwa alaih, yaitu menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya, menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya. Kata tasawwurul insan bi annahu hayawanun sahil. Insan didefinisikan hayawan sahil, hayawan yang bersuara seperti hewan. Ya, tidak benar berarti. Wa kaidrakil falasifah anal alam qadim, atau seperti pengetahuannya orang-orang filsafat yang mengatakan bahwasanya alam itu qadimun. Ini juga pengetahuan yang jahil, pengetahuan yang salah, pengetahuan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Fal muradu bitasawwur huna at-tasawwur mutlak. Nah, tasawur di sini maksudnya adalah tasawur mutlak. Karena tasawur yang kita fahami dari ilmu mantik itu adalah tasawur, adalah pemahaman terhadap makna tunggal. Kalau terhadap makna non tunggal atau makna yang sudah mengandung hukum, itu disebut dengan tasdik. Tapi yang disebut dengan tasawur di sini adalah tasawur al-mutlak, asyamil li tasawur as-sadij. As-sadij itu yang polos, yang masih kosong dari adanya hukum, wali tasdik, dan tasawur terhadap nisbat hukum yang sudah mengandung hukum. Jadi tasawwur syai' yaitu memahami atau mentasawurkan sesuatu. Nah, mentasawurkan sesuatu ini umum, baik itu tasawur terhadap sesuatu yang bersifat tunggal, ya tunggal, paham tunggal ya, masih belum ada hukum, atau yang bersifat sudah mengandung hukum yang tidak tunggal. Zaidun tunggal, qaimun tunggal. Tapi kalau Zaidun qaimun sudah tidak tunggal, itu sudah tasdik. Kenapa? Li'anna fihi isnad, wal isnad wa nisbatu hukmin ila ismin ijaban aw salaban, wa fi hadza ijab, yaitu ada
ada nisbat ijabnya. Wa ba'duhum wasafa hadza bil jahli al murakkab, dan sebagian ulama mensifati jahal ini dengan jahal murakkab, yaitu jahal yang bertumpuk-tumpuk. Satu, dia tidak tahu jawabannya, dia tidak tahu yang murakkab ya. Murakkab, satu, dia tidak tahu jawaban yang sesungguhnya, kedua, dia tidak tahu akan dirinya yang tidak tahu. Seharusnya kalau dia tahu akan dirinya tak tahu, mungkin dia tidak akan jawab. Ya, misalkan saya tahu bahwa saya tidak bisa ilmu kedokteran misalkan, ya saya jawab saya tidak tahu, la adri, saya tidak tahu ilmu kedokteran. Ya berarti saya bodohnya cuma satu, bodoh terhadap sesuatu yang saya tidak tahu. Tapi kalau misalkan pura-pura menjawab, berarti ini bodohnya double. Satu, bodoh terhadap jawaban yang benar. Kedua, bodoh terhadap dirinya yang bodoh, tidak tahu akan kebodohan dirinya itu. Wa ba'du ma safa hadza bil jahli al murakkab wa ja'ala al jahl al basit adamul ilmi bi syai', dan menjadikan makna jahal basit yaitu adamul ilmi bi syai', yaitu ketidaktahuan total terhadap sesuatu. Seperti keadaan ilmina bima tahtal ardin, seperti kita tidak mengetahui apa-apa yang ada di dalam bumi. Ya, kita tidak tahu, yaitu ketidaktahuan total. Ya ini ketidaktahuan melihat hisinya, nyatanya. Tapi kalau melihat maknawinya dengan alat-alat canggih yang zaman sekarang, ya kita sudah mempelajari ilmu-ilmu biologi, ilmu fisika tentang alam. Ya kita akan tahu di bumi itu ada apa. Tapi maksud di sini kita tidak tahu apa yang ada di bumi ini, ya secara hisi mata kita tidak akan bisa melihat di bawah bumi ini ada apa. Wa bima fi butunil bihar, dan apa-apa yang ada di dalam permukaan, ada di dalam dasar laut itu. Wa hadza la yadkhulu fi ta'rifil musannif, dan ini tidak masuk dalam definisinya musannif. Fala yusamma indahu jahlan, maka tidak dikatakan jahal menurut musannif, karena yang dimaksud daripada musannif bodohnya itu adalah tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi, yaitu bodoh murakkab. Kalau bodoh basit tidak termasuk ke dalam bodoh yang didefinisikan oleh kiai musannif. Nah, wa ta'rif asyamilil qismaini ayyuqala al jahlu intifaul ilmi bil maqsud ay ma min sya'ni ayyuqsad fayudrak. Ta'rif yang syamil lil qismaini, definisi yang mencakup kedua-duanya, baik jahal murakkab ataupun jahal basit, begini kita katakan, ayyuqala al jahlu intifaul ilmi bil maksud. Yang namanya jahal itu adalah intifaul ilmi bil maksud, yaitu ketidaktahuan kita dengan maksud, dengan tujuan objek, ketidaktahuan terhadap objek atau terhadap tujuan yang dituju. Aima min sya'ni ayyuqsad fayudrak, yaitu sesuatu yang berpotensi untuk bisa dituju kemudian diketahui. Nah, jahal yang bisa mencakup makna keduanya, jahal murakkab ataupun jahal basit, itu seharusnya kita katakan demikian. Al jahlu huwa intifa'ul ilmi bil maksud, yaitu ketidaktahuan, ya, ketidakadaan ilmu, ketidakadaan pengetahuan terhadap maksud, terhadap objek yang dituju. Imma bi alam yudrok aslan, ada kalanya ketidaktahuannya itu total, maka itu yang dimaksud dengan basit. Au bi ayudrok ala khilafi ma huwa alaih, atau tidak tahu yang sesungguhnya. Dia tahu tapi tidak benar, ya. Dia tahu menjawab tapi tahu dengan pengetahuan yang tidak sesuai, maka itu yang disebut dengan jahal murakkab. Jadi kalau yang pas, yang syamil lil qismain, maka kita definisikan jahal dengan al jahlu wa intifaul ilmi bil maksud, ketidaktahuan terhadap maksud objek yang dituju. Nah, ketidaktahuan terhadap maksud objek yang dituju itu ada kalanya ketidaktahuan secara total, maka itu namanya basit, atau ketidaktahuan terhadap sesuatu yang nyata, yang sesungguhnya. Tahu sih tahu, tapi tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu yang disebut dengan jahal murakkab. Wa summiya murakkaban li'anna fi jahlain. Jahlun bil mudrak wa jahlun bi annahu jahila bihi.
Nah, dikatakan dengan murokab karena dia di situ ada dua jahal yang bertumpuk-tumpuk. Satu, jahal terhadap sesuatu yang diketahuinya, yang tidak benar, dan yang kedua jahal bahwa sesungguhnya dirinya itu juga jahal. Dirinya itu tidak mengetahui yang sesungguhnya. Maka disebut dengan jahal murokab. Jadi kalau bisa ya kita mending jujur saja. Kalau jahal ya udah basit aja lah. Maksudnya kita memang benar-benar enggak paham, ya udah enggak paham gitu. Jangan pura-pura paham. Karena kullu likulli maqalin maqam, likulli maqamin maqal. Semua makom itu ya ada makolnya, semua makol ya ada makomnya. Nah ini sih kadang orang yang bukan ahli perpolitikan, sok-sokan seperti ahli politik. Orang yang tidak ahli agama, sok-sokan seperti ahli agama. Ngomongin masalah agama, ngomongin masalah kedokteran itu. Ya kita tahu diri aja kalau misalkan kita ini tidak ahli di bidang itu, yang ngomong standar-standar saja lah. Jangan terlalu tinggi seakan-akan kita ini orang yang ahli di bidangnya gitu. Nah yang bahaya itu kan yang begitu. Orang yang tidak begitu ahli di bidangnya ngomong melebihi orang yang ahli. Banyak orang bergaya karena punya titel, buka pengajian di desanya, di masjidnya, pengajian yang dibuka tafsir Jalalan, tafsir Munir. Tapi panduannya terjemahan. Nah di situ kan banyak. Nah itu realita, saya juga di rumah ya seperti itu. Nah itu juga menjadi perhatian kita. Nah kalau ada yang seperti itu ya kitanya harus berani tampil. Karena kalau misalkan orang-orang yang bodoh itu terorganisir dakwanya, sementara kita yang benar-benar tidak terorganisir dakwanya, diam-diam saja ngerasanya, udahlah nafsi-nafsi, yang penting benar, tidak memikirkan yang di sekitar. Padahal yang di sekitar, yang bodoh-bodoh, yang tidak ngerti, yang salah-salah, mereka sangat terorganisir dakwanya. Maka ketika demikian, malah nanti yang al-haq bi ghairi nizam ghalabahul batil bin nizam. Kata Sayyidina Alinya bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan oleh kezaliman yang terorganisir. Nah, makanya kalau orang-orang, walaupun orang-orang di luar sana itu minoritas, tapi karena terorganisir ya akan melebihi kapasitasnya kita. Nah, di situ salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Aqsamul ilmi al-hadis. Dikit lagi. Aqsamul ilmi al-hadis wal ilmu hadisun wa huwa ilmul makhluk yang qasmila qismaini dzaruriyyin wa muktasabin. Ilmu ada ilmu daruri, ada ilmu muktasab. Wa mal ilmul al-qadim wa huwa ilmullah subhanahu wa ta'ala. Fala yusafu bi annahu daruriyyun wala muktasabun. Ilmu ada ilmu hadis, ada ilmu qadim. Ilmu hadis terbagi kepada dua, daruri dan muktasab. Daruri yang pasti, muktasab yang ada usaha untuk diketahuinya. Ada nazar di situ. Sedangkan ilmu qadim itu ilmunya Allah yang tidak bisa disifati dengan daruri ataupun muktasab. Fal ilmu ad-daruri huwa ma lam yaqa' an-nazari mastidlalin. Ilmu daruri adalah ilmu yang tidak didapat dari adanya nazar ataupun istidlal, pencarian dalil, tidak perlu karena sudah langsung seketika bisa difaham, bisa diketahui. Bi ayyasula bi mujarradi iltifatin nafsi ilaihi, hanya dengan sekedar iltifatun nafsi ilaihi, hanya dengan sekedar hati kita menoleh kepadanya, itu sudah bisa langsung kita mengetahuinya. Fayatturu al-insanu ila idraki, maka manusia itu tertarik, terdorong, terpaksa untuk bisa mengetahuinya secara refleks langsung, wala yumkinu daf'u, dan tidak mungkin untuk menolaknya, untuk tidak mengetahui an-nafsi dari dirinya. Karena memang sudah diketahui, seperti pengetahuan kita akan rasa sakit. Pengetahuan kita terhadap rasa sakit itu pengetahuan daruri. Kenapa? Karena kita tidak mungkin akan bisa menolaknya, dan pengetahuan terhadap rasa sakit itu ya akan kita ketahui secara langsung dengan mujarrad iltifatnya nafsi ilaih, dengan hanya sekedar menolehnya jiwa kita kepadanya, kita akan langsung mengetahuinya. Tergores, udah langsung terasa, kita tahu bahwa itu sakit. Itu daruri. Wa dzalika kal ilmi al-waqi' al-hasil bi ihdal hawas. Dan hal itu seperti ilmu yang didapat dari salah satu panca indera kita. Jam'u hasatin, hawas jam'u hasatin bima'na al-quwwa al-hassasa al-khams, yang ada 5. Al-zahirah, yang zahir. Ihtirazan minal batinah, mengecualikan panca indera yang batin.
Apa yang zahir itu? Yang 5 itu allati hiya as-sama'. As-sama' wa huwa quwwatun muda'atun fil 'ashab al-mafrush, yaitu kekuatan yang Allah tanamkan, yang Allah taruh fil 'ashab di saraf al-mafrush yang terbentang ataupun yang yang terbentang fi maq'aris somah, yaitu di belakang otak, ai muakhirihi, itu di akhir somah itu ya, somahul uzun ya, bukan otak, somahul uzun. Somah itu lubang apa gendang telinga ya. Pokoknya telinga lah di sini. Somahul uzun itu gendang telinganya atau lubang-lubang telinga ini. Di belakang telinga, daun telinga ini. Yudraku biha al-aswat, yang dengan sama tersebut, yaitu panca indera mendengar itu, kita dapat mengetahui suara-suara bitoriqi wusulil hawa al-mutakayyif, dengan metode, dengan jalan ya sampainya hawa udara yang sesuai bikaifiyati, maksudnya udara yang ada pada saat itu, bikaifiyati saud ila somah, dengan cara suara tersebut sampai kepada somah, yaitu kepada gendang telinga kita ini atau kepada telinga ini. Di mana artinya Allah Subhanahu wa taala yakhluqu al-idrak fin nafsi inda dzalik. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu membuat adanya pengetahuan terhadap suara-suara itu inda dzalik, ketika itu, yaitu ketika adanya suara yang masuk kepada telinga kita, maka seketika itu pula akan terhasilkan adanya idrak as-saut, ya, idrak as-saut minal aswat itu. Wal basar, penglihatan, wa quwwatun muda'atun fil asabatain al-mujaffatain allatain yatalaqiyani, yaitu kekuatan yang Allah berikan atau yang Allah tempatkan, yang Allah titipkan, yang Allah taruh di dua saraf yang tengah-tengahnya yaitu berlubang, yang bertemuan di dimag, di otak, summa yatafarraqani, kemudian berpisah, fata'diyani ilal ainain, yang kemudian keduanya itu menuju kepada mata. Yudraku bihima al-adwa, yang dengan kekuatan kekuatan itu ya, kekuatan asobatain al-mujaffatain itu, kekuatan yang berada pada dua saraf yang berlubang itu, kita dapat mengetahui al-adwa wal alwan, yaitu terang-terang, adanya cahaya-cahaya dan warna-warna, wal askal, bentuk-bentuk, wa ghairzalik mimma yakhluqullah idrakahu, yaitu dari apa-apa yang Allah ciptakan untuk bisa diketahui fin nafsi, pada diri seorang manusia, indasti amalil abdi tilkal quwwah, ketika seorang hamba itu menggunakan kemampuan yang telah Allah berikan kepadanya pada basornya itu, pada ainnya itu. Wasyam penciuman, wa quwwatun muda'atun fi zaidatain itain fi muqaddamid dimagh, yaitu kekuatan yang Allah titipkan di dua tambahan itu, maksudnya dua pelengkap yang nampak atau yang menonjol fi muqaddamid dimagh, di depan atau di bagian depan otak, di bagian depan otak. Asyabihatain bihal matai thad, yang mirip seperti ya paham sendiri aja ya, ini kurang sopan kalau disebutkan. Yudraku biha ar-ruwaih bitoriqi wusulil hawa al-mutakayyif, yang dengan kekuatan itu kita mampu mengetahui ruwaih, yaitu rih-rih, bau-bau, dengan cara wusulil hawa al-mutakayyif, yaitu dengan sampainya hawa udara yang mutakayyif, maksudnya yang ada pada saat itu, yang sesuai pada itu, bikaifiyatin dzi ar-raiha ilal khayshum, yaitu dengan cara sesuatu yang memiliki bau itu masuk sampai menuju kepada khayshum. Khayshum ini dalam hidung, janur irung, namanya insang kalau ikan sih ya, dalam hidung ini. Ya yakhluqullah subhanahu wa ta'ala al-idrak 'inda dzalik, yang Allah ciptakan pengetahuan ketika saat itu, yaitu ketika usulul hawa al-mutakayyif bikaifiyati zirraiha ilal khayshum, yaitu pada saat masuknya hawa udara
kepada hidung kita ini. Maka dengan seketika itu kita akan merasakan kemampuan untuk mencium bau-bau, ya, mencium bau-bau yang kita rasakan. Wa dzauq itu rasa. Wa quwwatun munabbitatun fil asab, yaitu kekuatan yang tumbuh di saraf, di otot, al mafrus yang yang terbentang atau yang menyebar ala jirmi lisan, di jirmi lisan, ya, di bentuknya lisan, di bentuk lisan ini. Yudraku biha atu'um, yang dengan lisan tersebut kita akan bisa mengetahui tu'um, rasa-rasa manis, asin, bimukhalatatil quwa al-li'abiyah, dengan perantara yaitu mukhalatah, tercampurnya kekuatan liur. Jadi liur ini ada kekuatan untuk bisa mendeteksi rasa manis atau asin atau yang lainnya. Allati fil fam, yang berada di mulut kita. Lil mat'um, pada makanan atau pada sesuatu yang berasa itu. Wa usuliha ilal asab, dan sampainya kekuatan air liur itu sampai kepada sarafnya. Yakhluqullah subhanahu wa ta'ala lidruk inda zalik, yang Allah ciptakan adanya kemampuan untuk bisa mendeteksi rasa-rasa yang sampai kepada mulut hanya dengan itu, yaitu dengan sampainya makanan-makanan kepada mulut. Maka dengan tidak langsung, dengan seketika kita akan bisa mengidrok rasa-rasa yang melewati mulut kita itu. Walams, kemudian lam berarti menyentuh, sentuhan. Wa quwwatun munabitatun fi jami'il badan yudriku biha al harara wal burudah, yang seseorang itu dapat mengetahui dengannya adanya rasa haror, panas, burudah, adem, warutuba, basah-basah, wal yubusa, ya, kering-kering, wa nahwi dzalik indal ittisal wal iltimas, pada saat bertempelan atau bersentuhan, ya, pada saat bertempelan atau bersentuhan. Ya khuluqullah subhanahu wa ta'ala al-idrak inda dzalik, yang pada saat itu Allah menciptakan adanya idrak, pengetahuan terhadap rasa sentuhan kasar, halus, basah, kering, dan sebagainya. Wa fi ba'di nusakh taqdimul lams ala syam wa zauq, dalam sebagian naskah itu mendahulukan penyebutan lames daripada syam dan zauq, itu di naskah yang lain. Wa hadhil hawas al-khamas adh-dhahira hiya al-maqtu' bi wujudiha. Nah, panca indera yang ada 5 yang zahir inilah yang maqtu', yang pasti adanya, yang dipastikan adanya dan yang terlihat adanya. Wa amal hawas al-batinah, adapun panca indera yang batin yang tidak dipastikan adanya, maksudnya yang tidak terlihat adanya, nampak di mata kita, allati athbata al-falasifa, yang telah ditetapkan oleh falasifa, fala yuthbitha ahlus sunnah, maka tidak ditetapkan oleh ahlus sunnah, li'annaha lam taqum dalailuha alal usul al-islamiyah. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang dibangun pada usul-usul al-islamiyah, Itu jadi hawas yang dipegang oleh kelompok kita Ahlus Sunnah, ya hanya berpegangan kepada hawas-hawas yang zahir, panca indera yang zahir. Tapi kalau panca indera yang batin, itu ya tidak bisa dipegang. Wa dalla kalamul musannif ala anna al-ilm al-hasil min hadhihi al-hawas ghairul ihsas. Nah, kalamnya Ki Musannif itu menunjukkan bahwa ilmu yang terhasilkan dari panca indera ini itu ghairul ihsas, bukan perasa. Wa yujadu fi ba'di nusakh ba'da dzikr al-hawasil khams au bit tawatur, dan di sebagian naskah setelah menyebutkan hawas ini adalah dengan menyebutkan au bit tawatur. Ada naskah bit tawatur, ada redaksi au bit tawatur, atau pengetahuan yang didapat dengan tawatur, adanya kabar yang mutawatir. Wa huwa ma'tufun ala qawli bi ihdal hawasil khams. Wal ma'na anna al-ilma ad-daruri kal ilmi al-hasil bi ihdal hawasil khams wa kal ilmi al-hasil bit tawatur.
Jadi maknanya bahwasanya ilmu daruri itu adalah ilmu yang terhasilkan dengan panca indera, dengan salah satu panca indera yang 5, dan juga ilmu yang hasil dengan tawatur, yaitu dengan adanya berita yang datang secara mutawatir, yang semua orang atau mayoritas orang itu tidak akan bersepakat membohonginya atau tidak mempercayainya. Wadzalika kal ilmu al-hasil biwujudi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kazuhuril mu'jizati ala yadi. Nah, hal itu seperti pengetahuan kita terhadap adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adanya mukjizat-mukjizat yang tampak pada diri Nabi, wa ajzil khalqi an mu'aradati, dan tidak mampunya makhluk untuk menentangnya. Ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari khabar mutawatir. Dan itu pun termasuk daripada ilmu daruri. Wa minal ulumid daruriyah al-ilmu al-hasil bi badihatil aql. Dan ilmu daruri itu diantaranya adalah ilmu yang dihasilkan dari adanya badihatil aqli, yaitu intuisi akal. Intuisi akal itu ya dengan seketika akal itu langsung bisa mencernanya, langsung bisa menerimanya. Kal ilmi bi anal kulla a'dham minal juz. Seperti pengetahuan bahwasanya al-kull, kesemuaan, ya, keseluruhan itu a'dham minal juz. Itu lebih besar, lebih banyak daripada juz. Ya, ini akal langsung dengan seketika menerimakan. Misalkan kita katakan bahwasanya seluruh keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ya, memang benar, keseluruhannya lebih besar daripada sebagian. Wa anan nafi wal isbat la yastami'an. Atau antara nafi dengan isbat ini tidak akan mungkin bisa kumpul. Itu pun akal langsung dengan seketika membenarkan. Maka itu pun daruri. Wa mal ilmu al muktasab fa huwa al mauquf ala an-nazar wal istidlal. Adapun ilmu yang muktasab adalah ilmu yang digantungkan pada adanya nazar, yaitu adanya analisa terlebih dahulu, wal istidlal, dan adanya usaha dalam pencarian dalil-dalilnya. Kalau ilmi bi annal alam hadisun, seperti pengetahuan kita terhadap ilmu alam itu adalah hadis. Alam hadis kan nggak seketika kita langsung percaya alam itu hadis, tapi dengan adanya nazar terlebih dahulu. Fa innahu mauqufun 'ala nazar fil ilm wa musyahadati taghayyurihi. Karena apa? Karena pengetahuan terhadap alam itu hadis itu digantungkan pada adanya penganalisaan terhadap ilmu pengetahuan dan musyahadati taghayyurihi, dan adanya persaksian perubahan alam itu sendiri dari yang dulunya tidak ada menjadi ada, yang dari dulunya itu kecil menjadi besar, yang dari dulunya misalkan tidak tumbuh-tumbuhan kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah, itu perubahan alam. Nah, fa yang taqilu adzinu min taghayyurihi ilal hukmi bihudusi. Maka dari perubahan-perubahan itu akhirnya hati ini pindah sampai kemudian menetapkan adanya hukum alam itu baru, ya. Jadi alam itu mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir haditsun, maka fal alam hadisun. Dan itu kan tidak bisa langsung kita paham, tapi perlu adanya analisis. Kira-kira alam ini apa ya? Alam itu masih Allah. Contohnya seperti makhluk manusia. Makhluk manusia ini alam. Ini saya dulunya tidak ada, berarti saya ini berubah. Yang dulunya tidak ada menjadi ada, yang dulunya kecil menjadi besar. Berarti sesuatu yang berubah itu hadis. Nah, karena sesuatu yang berubah itu hadis, berarti alam pun hadis. Maka disimpulkan fal alam hadisun. Maka berarti pengetahuan terhadap alam itu hadis, itu adalah ilmu yang muktasab, yaitu ilmu yang mauquf ala nazari wal istidlal, ya. Mungkin dicukupkan dulu sampai di sini, ya. Atau satu lagi tanggung ta'riful istidlal nih. At-ta'rifun nazar, wan nazar wal fikru fi halil manzuri fi. Nazar itu adalah memikir-mikir terhadap kondisinya manzur fi, yaitu objek yang dinazorinya. Li yu'addiya ila ilmin aw dhannin, untuk sampai kepada pengetahuan yang 100% atau pengetahuan yang zon, kemungkinan besar. Bimatlubin tasdiqi aw tasawurin, dengan objek yang dituju berupa tasdik atau berupa tasawur. Wal fikru harakatun nafsi fil maqulat bi khilafi harakatiha fil mahsusat fa innaha tusamma takhyilan. Jadi memikir itu adalah gerakan jiwa terhadap perkara-perkara yang makul, perkara-perkara yang bisa dipikir.
berbeda dengan gerakan hati terhadap perkara-perkara yang bersifat hissi, yang nyata. Maka itu disebut dengan takhyil, ya. Jadi kalau terhadap apa? Terhadap sesuatu yang makul, sesuatu yang tidak bisa diakal, itu namanya fikir, memikir-mikirkan. Misalkan memikir-mikirkan tentang, ya, kita memikir-mikirkan tentang rasa kenyang yang kita rasakan. Memikir-mikirkan rasa kenyang yang kita rasakan dengan sebab kita makan. Dengan sebab kita makan, yang tadinya lapar, kemudian timbul rasa kenyang. Nah, ini memikir-mikirkan lapar sampai kemudian timbul rasa kenyang, adanya makanan yang masuk ke tubuh kita, itu berarti memikir-mikirkan terhadap sesuatu yang makul, yang bisa diterka dengan akal. Dan tidak terlihat. Tapi kalau misalkan mengangan-angan terhadap sesuatu yang mahsusat, berarti sesuatu yang hissi, yang nyata, misalkan keindahan gunung, keindahan langit, keindahan laut. Nah, itu kan mengangan-angan terhadap sesuatu yang mahsusat, sesuatu yang bisa dihissi, yang bisa diterka dengan panca indera kita, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Maka itu disebut dengan takhyilan, yaitu takhoyul. Takhoyul itu ya menghayalkan gunung, menghayal indahnya gunung, menghayal indahnya laut, menghayal surga. Nah, itu surga adalah sesuatu yang mahsusat. Tapi kalau menghayal makulat, menghayal kealiman, ini saya kalau misalkan seperti si Ali Jum'ah, saya seperti saya Usama, ini kira-kira bagaimana ya? Itu mengangan-angan sesuatu yang makul, ya, sesuatu yang, ataupun mengangan-angan hukum. Hukum juga makulat, tidak terlihat. Kita menganalisisnya Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Tapi yang kita angan-angan itu adalah hukumnya yang akan kita ambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan hukum yang kita ambil dari Al-Quran dan Al-Hadis itu sesuatu yang makul, bukan sesuatu yang mahsus. Buktinya apa? Buktinya nggak kita bisa pegang. As-sholat wajibatun, diambil dari mana? Aqimus sholat. Berarti wujubus sholat itu adalah hasil daripada nazarnya kita, hasil daripada pemikiran kita. Nah, wujubus sholat bisa dipegang enggak? Enggak bisa dipegang, enggak bisa dirasa. Maka itu berarti makulat. Tapi kalau mengangan-angan terhadap sesuatu yang mahsusat, kita mengangan-angan pingin punya mobil mewah, atau kita pingin punya rumah mewah. Nah, itu mengangan-angan sesuatu yang mahsusat. Nah, ketika sudah ada mobilnya, sudah ada rumahnya, ya bisa kita pegang. Nah, itu berarti kalau kita memikir terhadap sesuatu yang mahsusat, maka itu disebut dengan takhyilan atau menghayal, takhayyul itu. Ya, ta'riful istidlal wa dalil mungkin dicukupkan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipaham. Wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malam